Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Dimas Nur Hadis Hidayati. Perkenalkan, nama aku Muhammad Fikir Pratama, biasa dipanggil Fikri. Aku Maya Karnasari dari kelas 3A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari tingkat 3 D4 Promosi Kesehatan. Nama aku Amalia Anggreni Wisono, bisa dipanggil Reni. Perkenalkan, saya Muhammad Khurul Muadib. Teman-teman bisa manggil saya dengan Adib. Dan kemarin aku berkesempatan untuk PKL di Puskesmas Rampal Cilacap. Di Puskesmas Kendal Kerep, Kota Malang. Di Puskesmas Cisadea. Puskesmas Cipto Mulyo. Di Puskesmas Polowijen, Kota Malang. Di Puskesmas Gedung Kandang, Kota Malang. Ada rasa takut, gimana ya, aku takut gak bisa bersosialisasi, takut gak bisa membaur sama teman-teman. Selain itu juga ada rasa takut nanti PKL ngapain ya gitu. Senangnya karena ini nih saatnya buat aku nunjukin apa yang udah aku pelajari kemarin-kemarin kayak gitu. Pastinya kaget banget ya, karena kita kan hampir 2 tahun nih kuliah online. Kadang ada yang nggak paham materinya, ngangong-ngangong, ya gitu es pokoknya. Tapi juga ada senangnya kita bisa bertemu teman-teman, bisa main-main, dan juga sambil belajar kita juga bisa main-main. Selain kaget, aku juga ada rasa sedih. Ya nggak banyak, tapi ya sedih. Karena aku nggak satu PKL sama teman-teman satu kosku, jadi gitu. Tapi untungnya tempat PKL ku itu masih dekatlah sama kosku ini, jadi nggak perlu pindah kos, hemat ongkos. Sejujurnya saya juga belum siap untuk melaksanakan PKL, namun setelah saya mempelajari pelajaran-pelajaran sebelumnya dan mencoba mempraktekkan, alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah, walaupun di dalam perkuliahan di dosen itu sudah diceritakan nanti tugas kita waktu PKL ngapain, terus juga udah ada cerita-cerita dari kakak tingkat sebenarnya, tapi kalau dalam aku sendiri itu masih bingung PKL itu ngapain gitu. Jadi makanya kenapa rasanya campur banget dari rasa takut, terus bingung dan gak tahu harus ngapain kayak gitu. Biasa aja sih, soalnya sebelumnya emang udah pernah tanya kepada dosen terkait pelaksanaan PKL 1 dan 2 itu kapan. Dan karena waktu semester 2 sebelumnya itu gak ada PKL, jadi saya udah feeling kalau di semester 4 tuh bakal ada double PKL, yaitu PKL 1 dan PKL 2. Ketakutan aku itu sama sekali nggak terbukti dan nggak terrealisasi. Alhamdulillahnya aku dapat teman kelompok yang benar-benar enak, bisa diajak kerja sama. Jadi kita bisa bagi waktu untuk nentuin goals-nya dari PKL itu. Yang bikin senang sih kalau kita udah ke posyandu gitu ya. Kita ke posyandu, ketemu ibu-ibu, ketemu adik-adik kecil. Jadi kayak kita having fun di sana gitu. Pasti banyak banget, mulai cara kita berkomunikasi dengan orang lain, cara kita bersosialisasi dengan sasaran, dan juga kita dituntut untuk bekerja sama dengan dan juga dari sektor lain, seperti itu. kalau PKL 1 lebih fokus edukasi atau penyuluhan atau kegiatan di dalam gedung puskesmas tersebut. Kalau PKL 2 itu udah mulai di luar gedung. Selama PKL 1, kelompokku itu sering melakukan penyuluhan di ruang tunggu pasien atau pengunjung puskesmas. Selain itu, kelompokku juga udah mulai dikenalkan sih sama kegiatan yang di luar puskesmas seperti posyandu ataupun survei PHBS di tempat makan, sekolah. Dan menurut aku yang jadi pengalaman yang berkesan itu kalau kita lagi melakukan wawancara atau mencari data dari informan. Itu kan setiap orang punya kepribadian yang berbeda-beda. Nah, di situ tantangannya. Gimana nih kita bisa mendapatkan data tanpa menyinggung ataupun bertindak yang yang bisa menyakiti hati orang yang kita wawancarai gitu loh. Biar mereka tuh bersedia memberikan informasi yang sejujurnya kepada kita. Kesannya menyenangkan, menarik, dan menjadi pengalaman baru karena di PKL kemarin juga kita langsung bertemu dengan masyarakat dan ikut bersama kegiatan dengan masyarakat. Di sini kita itu bakalan menemukan sasaran atau masyarakat-masyarakat yang beda banget, yang ternyata
ada beberapa sifat dari masyarakat yang tidak kita temui sebelumnya seperti itu. Nah, itu membuat sangat menantang untuk bisa memahami sifat-sifat dari masyarakat ini seperti itu. Nah, contohnya waktu kelompok PKL aku memberikan penyuluhan pertama kali itu rasanya acuh tak acuh masyarakatnya, terus ada juga yang ditinggal, terus ada juga yang nggak dengerin kayak gitu-gitu. Nah, sedangkan kita yang di depan yang lagi memberikan penyuluhan itu langsung kayak down kayak gitu-gitu. Tapi beruntungnya dari CI dan juga pembimbing itu memberikan kita arahan untuk bagaimana kita ke depannya bisa lebih baik lagi. Contohnya, kita juga lebih tahu bahwa ini loh dunia pekerjaan. Kita harus tetap siap dan tetap menjalankan pekerjaan atau kewajiban kita meskipun di bawah under pressure dari CI ataupun dari dosen pembimbing. Karena setiap PKL itu pasti ada target pencapaian kompetensinya. Jadi mau tidak mau, selama waktu yang sudah ditentukan tersebut, kita harus mencapai target kompetensi tersebut. Pertama, jangan sungkan untuk tanya sama cutting apa yang kalian bingungin. Ya kalau bisa tanya sama dosen juga biar nggak simpang siur informasinya, biar satu pintu. Terus time management ya, itu penting banget, time management. Jadi kalian harus bedain antara waktu main dan waktu PKL. Jangan sampai waktu kalian PKL ngantuk, kecapean di tempat PKL, kan nggak enak gitu loh. Nah, yang ketiga adalah jangan lupa untuk meredakan ego. Kalian nggak boleh egois di sini karena kalian kerja sama orang. Tolong dijaga komunikasinya, baik itu dengan CI ataupun pembimbing dari kampus, karena komunikasi itu sangat penting. Nanti kita di sana juga dituntut untuk mengerti situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, seperti itu. Kalau ada matkul pemberdayaan masyarakat kelompok khusus, itu kalian harus benar-benar memperhatikan ya. Aku dapat matkul itu di semester 4 juga, karena itu sangat berguna saat PKL. Apakah matkul lainnya tidak berguna? Oh, tentu saja berguna. Apalagi matkul yang berkaitan dengan keterampilan berbicara atau public speaking, psikologi, lalu ada perencanaan media. Karena saat PKL kita akan mengaplikasikannya secara nyata. Ya, tetap semangat, jangan kagetan karena dunia PKL ataupun dunia kerja itu sebenarnya lebih sulit dari yang kita bayangkan, dan juga kita butuh banyak pengalaman, dan carilah pengalaman sebaik-banyaknya. Intinya jalani, ikuti alurnya, terus habis itu berikan juga yang terbaik. Dan yang paling penting jangan pikirin bagaimana nanti hasilnya, karena hasil itu tergantung dari apa yang kita berikan di dalam prosesnya. Prepare yourself. Persiapkan diri kalian dengan sebaik mungkin dan sedini mungkin. Baik dari segi physically, mentally, ataupun dari segi brain. Teman-teman harus mengasah dari critical thinking-nya. Jangan nunggu disuruh, tapi harus ada inisiatif untuk bertanya, ada inisiatif untuk membantu. Kedua yang nggak kalah penting adalah harus menjaga etika. Nah, teman-teman kan udah belajar mata kuliah etika profesi. Nah, itu gunanya mata kuliah etika profesi adalah ketika kita sudah bekerja nanti, ataupun pas PKL, nah itu diterapkan pada saat itu. Harus ramah ketika bertemu dengan pegawai lainnya. Kemudian juga ketika bertemu CI ataupun dosen pembimbing harus sopan dan ramah. Jangan pernah nyepelein apapun yang kalian dapat di bangku kuliah, karena pengalaman yang kita ukir dimulai dari sana. Jadi tugas promotor kesehatan tuh harus berani dan juga harus siap mental dan juga fisik, karena kita akan berhadapan langsung dengan masyarakat. Tetap semangat dan tetap berjuang. Tetap semangat, percaya diri, jangan insecure. Kita lakukan segala hal dengan senang hati, maka lama-kelamaan kalian akan mencintai hal tersebut. Apapun programnya, Promkes mitranya.